Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Gas. Video ini melanjutkan video yang kemarin pada tanggal 8 Juni ya Mas Geng. Nah ini kita lanjutkan dari sisi Kaligawe, nanti kita akan menuju ke Morosari lagi Mas Geng. Nah di sini kita akan melihat proses pemadatan timbunan menggunakan mesin Rapid Impact Compaction. Nah kita cari dulu mesinnya ya Mas Geng. Kemarin itu mesinnya beroperasi di area sini. Nah ini sebagian besar timbunan yang berada di Kaligawe sudah masuk pada layer, kalau nggak salah itu ketiga, keempat, sampai segitu ya Mas Geng. Nah karena ini sudah terpancang pita PVD semua, jadi timbunan layar per layar berikutnya akan semakin ditambah, dan nanti setiap layarnya akan memerlukan waktu preloading atau masa tunggu pemadatan sekitar 1 bulan sampai 45 hari. Nah ini mesin rapidnya berada di sini Mas Geng. Sebentar kita mundur lagi ya. Nah di sini juga ada sangat banyak sekali stok tetrapod yang nantinya akan dipasang di sepanjang pinggir luar tanggul laut tol Semarang Demak. Nah itu mesinnya Mas Geng. Jadi pemadatan menggunakan mesin Rapid Impact Compaction ini nanti ada beberapa tahap. Ini tahap awal ya Mas Geng. Jadi timbunannya ketika mencapai layer tertentu itu akan dipadatkan menggunakan mesin tersebut. Nah itu kan ada lubang-lubangnya ya Mas Geng. Nanti akan diratakan kembali sampai rata. Nah setelah sudah rata nanti akan dipadatkan kembali menggunakan mesin tersebut juga, sampai hingga beberapa tahap pemadatan menggunakan mesin ini. Nanti ketika sudah pembuatan lajur main road nanti kan ada lapisan tertentu juga ya Mas Geng, nanti akan dipadatkan kembali dengan beberapa metode. Jadi ini harus dipastikan benar-benar padat. Nah mesin ini menghasilkan frekuensi getaran atau dentuman yang sangat tinggi ya Mas Geng. Setiap dentumannya itu nanti akan merata di bawah timbunan. Nanti setelah mesin ini memadatkan akan ditimbun ke layar berikutnya sampai beberapa meter, kemudian dilanjutkan dengan metode pemadatan yang lain. Itu kan juga ada ekskavator, itu digunakan untuk menutup kembali lubang-lubang yang dihasilkan dari pemadatan tersebut. Nah itu banyak sekali stok tetrapod di pinggir. Nah ini kita melanjutkan di area Morosari. Nanti untuk pembangunan jembatan di atas Sungai Sayung ini akan dilakukan pada tahun 2026 ketika elevasi timbunannya itu hampir mendekati final atau mungkin sudah sempurna ya Mas Geng. Kalau sekarang dibangun jembatan itu akses dan juga alat-alatnya belum ada tempatnya Mas Geng. Nah ini ada mesin rig pemanjangan PVD ini sedang beroperasi. Nah saya sebenarnya juga bertanya-tanya Mas Geng, untuk area ini digunakan apa ya? Karena ini terletak di luar trase tanggul laut tol Semarang Demak. Ini kan lebih menjorok ke sebelah kanan. Ini digunakan untuk apa kira-kira? Nanti kalau timbunan area tersendiri ini sudah jadi, kemungkinan bisa dijadikan sebagai tempat material untuk pembangunan jembatan di atas Sungai Sayung Mas Geng. Apakah begitu? Atau ada kemungkinan yang lain? Bisa tulis di kolom komentar ya, siapa tahu ada yang lebih detailnya. Nah ini kita langsung terbang di
atas area preloading timbunan. Ini timbunannya tingginya atau ketebalannya sekitar 4 meter Mas geng. Di sini bisa dilihat dari jalan akses makam Syekh Abdullah Mudzakkir itu tingginya sudah lebih tinggi dari truk pengangkut pasir. Kalau di atas ini memang terlihat rata, biasa rata dengan air ya, tapi percayalah kalau langsung melihat di lokasi itu timbunannya sudah cukup tinggi, sekitar 4 meteran, karena timbunannya juga sudah ada yang amblas atau memadat ke dalam tanah atau ke dalam lumpur di bawah air laut ini. Nah, itu juga ada rig pemancangan PVD yang sedang off, tidak beroperasi. Ada juga eskavator yang sedang meratakan timbunan di pinggir, di dekat atau di samping geotube. Nah, ini untuk timbunan lantai kerja pemancangan PVD sudah mendekati jalur akses sementara menuju makam Syekh Abdullah Mudzakkir. Ini kurang lebih jaraknya sekitar 15 meter Mas geng dari jalan akses sementara tersebut. Nah, jadi kalau kita mau berziarah ke makam Syekh Abdullah Mudzakkir melalui jalan darat atau jalan kaki, nanti kita akan berpijak atau melewati jutaan matras bambu Mas geng. Nah, itu juga menjadi pengalaman tersendiri ya. Kita akan takjub dengan metode yang digunakan, kok bisa seperti ini. Nah, ini adalah hamparan matras bambu yang belum tersambung antara area Morosari dengan area sebelahnya makam Syekh Abdullah Mudzakkir ini Mas geng. Dulu di sini ada SDN Bedono, tapi sudah digusur dan sekarang alhamdulillah sudah dibuatkan gedung sekolah yang baru Mas geng. Nah, ini juga sudah ada timbunan pasir, tapi sementara sepertinya timbunan pasirnya itu tidak melewati area sini. Karena apa? Karena aksesnya itu sangat sempit dan juga tidak bisa dilewati truk-truk pengangkut pasir yang besar. Nanti kemudian kemungkinan ya akan dilanjutkan penimbunan melewati exit tol Sayong. Nanti di minggu-minggu ini kita akan ke exit tol ke simpang susun Sayong Mas geng maksud kita. Nanti kita akan ke pile slab Sayong hingga ke area ini. Seperti apa sambungan antara matras bambu dan juga pile slab Sayong. Oke ya Mas geng, sekian informasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.